Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 31 Oktober, 1 sampai 15 November 2022. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Taurus, apa kabar? Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading ya, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Darling Angels, clarify for Taurus. Energi 15 sampai 31 Oktober. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus couples. Energi 15 sampai 31 Oktober. Clarify please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Oke, Taurus. Energi kamu di sini, energi The Hierophant, Queen of Swords, Six of Wands. Dia bergerak cukup agresif ya di sini, melakukan segala sesuatu yang dia omongin. Jadi kamu jangan sepelein omongan dia, ya. Kalau dia bilang dia pengen tinggalin kamu, yaitu kayak warning gitu, hati-hati. Karena ini seperti ledakan, tertekan, dia marah di sini. So ada Libra, Taurus di sini. Oke. Mungkin dia bilang sama kamu, ya kita cerai aja deh, bodo amat sama lu gitu, gue pergi aja gitu. Gue nggak mau lagi sama lu gitu, bisa marah dia. Queen of Swords dia bicara dengan intellectual mind dia. So, dia ngerasa ini udah nggak balance, udah nggak bisa lagi diperjuangkan, udah awa gelap, bodo amat gitu, udah pergi. Dia udah titik dimana dia ngerasa bahwa udah cukup, nggak bisa lagi sabar, nggak mau lagi bertahan. That's enough. Enough is enough. Okay. Queen of Swords di sini, Six of Wands. Kamu ngapain? Taurus, kamu ngapain? Ini bisa aja emang energi kamu. Kamu berdoa. Berdoa dalam ketakutan kamu. Mungkin emang salah kamu atau emang ini kesalahan yang kamu buat di luar kendali kamu. Kamu berdoa semoga the universe, sang pencipta, tetap mempertahankan pernikahan kamu atau traditional relation di sini. Oke. Taurus, kamu ngapain? Kenapa pasangan kamu kok kayak marah sekali di sini? Ini karena dia punya dasar reasonable gitu. Dia punya dasar untuk udah cukup gitu. Udah cukup gitu. Oke? Ya. Dan dia berjuang dengan keputusan dia yang ada di kepala dia, di pikiran dia. So energi dari Seven of Swords, Three of Cups di sini, Eight of Pentacles. Seperti kamu menunggu momen ini. Kamu nunggu momennya. Udah lama sekali bertahan dengan hubungan kamu dengan seseorang di sini, tripartite relation. Oke. Kamu udah seperti kamu suruh dia untuk gini. Mungkin kamu menghadirkan tripartite relation, tapi karena ini general reading bisa vice versa. Saya ngelihat di sini kayak apa
apa ya? Kamu ngerasa bahwa kamu tuh udah berpisah gitu sama orang lain itu, tripartit itu. Karena mungkin ya kamu memanipulasi, ini seperti pernikahan yang dipermainkan, yang termanipulasi dengan intrik, drama, triki-triki di sini. Seperti kamu menipu atau kamu tidak menepati janji kamu untuk tetap setia dengan komitmen, tetap fokus dengan hubungan, begitu di sini. Oke? So, seperti kamu memakai topeng di hadapan pasangan kamu dan menipu orang lain, yaitu tripartite relation kamu. Kamu memanipulasi semua situasi untuk apa yang ingin kamu lakukan, begitu. So, di sini ada Three of Cups. Dia bertemu kamu dan dia langsung bilang, udah kita selesai aja, bye gitu. Udah jangan lagi dipertahankan pernikahan ini, kita divorce aja gitu kalau yang udah menikah ya. Itu dia kayak yang berani gitu bicara, karena memang dia udah ngerasa bahwa kamu mau ngelakuin apapun itu udah nggak bisa lagi kembalikan perasaan dia di awal, karena dia udah terlanjur kecewa sama kamu. Mau kamu jungkir balik jumpalitan kayak sirkus di situ, dia nggak akan percaya lagi sama kamu karena kamu suka bohongin dia gitu. Dan ini tripartite relation, ini dia udah punya buktinya. Queen of Swords di sini, Three of Cups. Mungkin dia udah neror juga tripartite kamu gitu loh. Jadi kayak mungkin dia ngomong sama orang ketiga kamu yang lain begitu. Dia ngomong gini, ya udah kamu jangan ganggu rumah tangga saya ya. Diserang gitu tripartite kamu. Jadi ini kayak dia udah tahu, dia punya bukti, dia bahkan udah terkoneksi dengan tripartite kamu. Aduh. Oke. So ini trust issue, dia udah nggak percaya lagi dan ya menurut dia ini udah nggak setia, udah capek, udah final choice di sini untuk bye dengan Taurus. Terutama dengan Librans, Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio di sini, whatever, terutama dengan Librans di sini. Oke, Aquarius di sini, bottom of the deck. Eight of Cups, the strength energy, oke. Kembali dengan Librans, Leo di sini, Pisces, whatever bisa energi aja ya. Dia langsung dengan terburu-buru cut off di sana. Ya, jadi kayak kamu udah tinggalkan tripartite relation kamu atau belum begitu. Dan di sini seperti dia ingin sekali jelas, clear. Kalau kamu masih mau terkoneksi dengan orang itu, tinggalin saya atau saya yang tinggalin kamu gitu, dengan rasa dia udah overthinking, udah ketakutan, udah anxiety di sini. Dia bilang apapun yang terjadi udahlah terjadi aja gitu, kita pisah-pisah aja gitu, daripada aku harus compromise memaafkan kamu tapi ini udah terjadi berkali-kali, udah saya nggak punya lagi sabar, ini kayaknya udah jadi penyakit, kamu bolak-balik untuk menyakiti saya, mengkhianati saya, menipu saya, memanipulasi perasaan saya, memanipulasi kepercayaan saya, udah selesai. Di sini ada energi dari Knight of Swords dan energi dari Leo di sini, energi the strength, energi tentang dia tegakkan powernya dia bahwa no compromise anymore, Taurus. We have to separate each other, atau kalau enggak selesai di sini. So ini cukup emosional ya, dia marah gitu. Dia nunjukin powernya dia bahwa dia nggak butuh kamu, dia nggak bisa maafin kamu lagi, dia maafin kamu tapi no acceptance untuk masuk lagi dalam hidup dia, no gitu, kayak udah nggak ada compromise karena kamu udah sering jatuh di titik tripartite relation di sini. Situasi ini udah terjadi berkali-kali dan kamu ngerasa bahwa udah cukup, dia ngerasa udah cukup, kamu mau kemana aja urusan kamu udah gitu. Marah, overthinking, ketakutan di sini. Dia was-was tiap hari tuh, was-was. Kamu bikin apa lagi? Kamu bikin apa lagi yang membuat dia was-was ya? Kayak nggak damai, nggak tenang di sini. Apalagi habis ini gitu. Dia udah mikir kayak gitu tentang kamu. Kamu selalu bikin ulah gitu. Terutama tentang tripartite di sini, perselingkuhan. Dan itu Cups di sini
ya akhirnya kamu ya pasrah gitu, akhirnya ya udahlah aku harus berjuang atau gimana, ya udahlah, tapi kamu di sini baper, kamu ngerasa bahwa ya udah deh, dia lagi marah aku tinggalin aja, jadi kayak kamu nggak ada keseriusan atau kesungguhan untuk berubah, belum ada dorongan dari dalam diri kamu untuk oke, gue stop nih, kayaknya kasihan pasangan gue. Seperti kayak kamu menyiksa pasangan kamu dengan kamu flirting, kamu punya tripartite. Ini kamu nggak ada rasa beban untuk rasa bersalah, nggak ada rasa eh apa ya, kayak nggak ada hati gitu. Kamu nggak nggak bisa ngerasain betapa rasa sakit yang dia alami ketika dia melihat sikap kamu flirting di sini atau punya tripartite relation. Kayak nggak ada beban gitu dalam diri kamu untuk merasa bersalah, berusaha untuk berhenti untuk tidak lagi jatuh di situasi tripartite di sini. Oke, so kamu tinggalin dia. Ya udahlah, kalau kamu mau aku tinggalin kamu, ya udah aku tinggalin kamu. Itu kamu gitu aja gitu. Tidak ada perdebatan di sini. Menurut kamu ya udahlah gitu. Oke, so di sini ada Knight of Wands, the Fool's energy, dia semakin bergerak di sini. Ten of Swords di sini, Sagittarius, kamu bisa dealing dengan Sagittarius. Ten of Swords di sini kamu kecewa dengan sikap dia yang terlalu membabi buta dengan emosinya dia. Ya, dia cukup emosi, ini sangat normal menurut saya ketika kita menemukan pasangan kita yang flirting, yang punya tripartite relation, berkali-kali berpetualang di sini. Wajar kalau dia merasa kecewa dengan kamu. Kamu ngerasa kayak ya udahlah, akhirnya kamu masuk keluar dalam hubungan. Di sini yang membuat dia ngerasa bahwa udah bertekad bulat untuk tidak lagi mikirin kamu, untuk berusaha tinggalin koneksi yang menurut dia tidak serve untuk dia pertahankan lagi dengan kamu. So di sini dia ingin berpisah dengan rasa kecewa yang luar biasa dengan kamu. Di sini kamu malah on off begitu. Bisa juga ini karena long distance ya, jadi kayak tidak selalu bersama, sehingga mungkin kamu ngerasa bahwa kamu perlu punya pasangan lain karena kamu nggak bisa jarak jauh begitu. Tapi cara solusi yang kamu cari ini kayak keliru begitu. Dan saya ngelihat kamu tidak mau berpisah, kamu lebih memilih untuk menggantung hubungan. Nggak apa-apa, nggak tinggal bersama lagi atau tinggal bersama nggak ada status, ya udah tinggal bersama tapi nggak berpisah, kita hidup masing-masing, tapi aku nggak mau ceraikan dia. Nona Pastel, mungkin kamu kalau ketemu saya ngomongnya kayak gitu karena kamu masih gantung hubungannya, karena kamu berharap dia akan redam kemarahan dia dan mau memaafkan kamu lagi dan menerima kamu kembali. Tapi saya ngelihat di sini dia seperti the strength energy, the Fool's energy, dia ngerasa kayak oke, gue nggak boleh peduli sama orang lain yang nggak peduli sama gue. Nah itu mungkin dia punya prinsip yang sangat kuat, menegakkan power dia bahwa dia bisa tanpa kamu. Dan ini cukup meledak dengan negative emotion karena rasa kecewa dia dengan kamu di sini. So membabi buta dia mengakhiri hubungan, meninggalkan kamu dengan terkuasai oleh emosi dia. Ya semua orang pasti normal, pasti akan marah seperti yang dia lakukan ya. Taurus. Ya karena ini general reading, ini bisa vice versa. Yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkan koneksi kamu sama dia adalah menggantung hubungan. Beberapa Taurus ini membuat pasangannya meledak karena dia poligami atau poliandri tanpa sepengetahuan pasangannya, dan ini meledak kemarahan dari pasangan kamu. Oke, bottom, sorry, udah nggak ada bottom ya. Kita langsung move on aja, kita 1-15 November. 1-15 November for Taurus. Couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify 1-15 November. Taurus couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, Taurus.
Page of Cups, Three of Pentacles, oke, Eight of Swords. Dia memanifest untuk berpisah, divorce, whatever. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah berkompromis dengan tripartite relation. Kalian pernah bersepakat di awal sebelum menikah. Jika ada salah satu di antara kalian yang berselingkuh, kita tetap harus berpisah. Apapun alasannya. Dan mungkin di November dia akan semakin menegakkan keinginan dia untuk meninggalkan kamu di sini. Oke. So ada kesepakatan untuk berpisah. Page of Cups, kamu berusaha kembali mencoba untuk menghentikan langkah dia, terutama untuk berpisah dari kamu. Di sini terutama dengan Cancer, Pisces, Scorpio. Dia udah terjebak dengan rasa kecewa dia sama kamu di sini. Oke, dia kecewa berat. Dia merasa kamu mengkhianati dia. Jadi dia udah no compromise untuk cheater, untuk perselingkuhan, untuk tripartite relation. No, tidak ada. Oke. Dia sedang menegakkan prinsipnya dia. Mungkin ya itulah kesepakatan. Three of Pentacles ini seperti kesepakatan bersama yang sudah kalian buat dan tidak bisa dibahas lagi atau dirubah lagi, bahwa kalian akan berpisah jika salah satu menghadirkan tripartite relation di sini. Oke. So dia terjebak dengan kesepakatan itu, dia memanifest untuk berpisah. Dan ini cukup keras, cukup kasar karena rasa kecewa, terdorong dengan rasa kecewa di sini, amarah di sini. Karena dia merasa tertipu, dikhianati di sini. What's going on? Ini 2022, kenapa seperti ini ya? Oke. So Taurus di sini ada King of Cups, energi dari The Chariot, energi terutama dengan Cancer. Six of Swords. Kamu ngerasa bahwa meredam dia adalah sama hal kamu akan merasa terluka. Merasa terluka karena sejatinya kamu memang tidak ingin berpisah dari dia. King of Cups di sini, kamu jadi baper gitu. Kamu terus bilang ke dia tentang perasaan kamu, atau kamu ngerasa dia nggak bisa ngerasain apa yang kamu rasain di sini. Dramatisir masalah di sini yang kamu rasain. But you know what? Dia kenapa bersikap begitu dramatisir, meledak di sana? Itu karena drama yang kamu buat, you know, sebab akibat, Taurus, ya enggak? So, Six of Swords, kamu berusaha untuk tidak lagi meyakinkan dia bahwa kamu ingin mempertahankan koneksi pernikahan kamu sama dia, udah enggak lagi. The Chariot energy, dia berusaha untuk pergi, meninggalkan kamu, fokus pada apapun yang dia kejar di sini tentang kemerdekaan dia dari kamu. King of Cups. Di sini saya ngelihat kamu ngerasa baper dengan situasi yang dia buat, seperti dia benar-benar yakin untuk meninggalkan kamu, meninggalkan situasi koneksi kalian. Dia nggak terima ini tentang poligami atau poliandri karena kamu menikahi tripartite relation kamu tanpa seizin dia di sini, yang ternyata kalian sudah buat kesepakatan di awal sebelum kalian menikah. Oke, mungkin dia tidak sepakat dengan poligami or poliandri, but kamu tetap kamu lakuin di sana. So, energi bottom of the deck, Four of Cups, kamu stuck. Oke, dia berusaha untuk masuk kepada perpisahan dengan legalitas. Di sini ada situasi karma, The Magician. So, kalau dia bilang kita cerai. Legalitas dipisahkan, iya. So, ada proses keadilan di sini, pengadilan di sini tentang legalitas divorce. The Magician, dia lakukan segala cara di sini untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya sendiri. Terutama dengan Librans ini. Dia berjuang untuk lebih adil dengan dirinya, mendapatkan keadilan. Keadilan menurut dia adalah berpisah dari kamu. So, dia akan melakukan apapun untuk meninggalkan kamu, bahkan secara legalitas. The Justice energy juga bisa tentang karma situation. Ini tentang sebab akibat. Dia punya alasan melakukan hal sefrontal itu, se-ekstrim itu. Oke? Dan dia akan melakukan segalanya. The Magician. Dan The Justice energy, The Magician di sini mendapatkan keadilan dengan segala cara di sini untuk berpisah dari kamu. Dan Four of Cups, kamu stuck. Kenapa? Dia punya buktinya, dia punya alasan untuk berpisah dari kamu, tapi kamu tidak mau berpisah dari dia. So, makanya berpikir sebelum bertindak, Taurus. Di sini ada di sini Ace of Pentacles, Two of Pentacles, energy Four of Pentacles. Di sini kamu sudah tidak mau lagi bicara, berargumentasi atau berusaha meyakinkan. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi.
Oke. Di sini. So, Four of Pentacles di sini kamu menolak untuk bercerai, menolak untuk berpisah, apalagi legalitas di sini. Two of Pentacles dia bingung. Karena di sini seperti dia berusaha untuk menegakkan keadilan. Menurut dia, kamu daripada sama saya, kamu terikat tapi kamu masih mencari yang lain lebih baik, kamu berpisah dari saya. Jadi kamu bebas mau lakuin apapun, terserah kamu. Two of Pentacles dia bingung kenapa kamu terdiam untuk berpisah. Bukankah ini kemerdekaan yang kamu cari untuk bisa mencari pasangan lain daripada bersama dia kamu tertekan dan akhirnya harus mengikuti peraturan yang kalian buat bersama di sini. Ace of Pentacles kamu stuck, kamu masih ingin mempertahankan komitmen kamu sama dia. Beberapa di sini masih stuck dengan harta gono gini. Oke. What's going on, Taurus? Ini bisa vice versa. So, November ini cukup menguras perasaan kamu. Stuck. Menguras banget. Two of Cups di sini tentang cinta. Dua orang yang saling mencintai dan pada akhirnya saling menyakiti. Oke. Soulmate connection, whatever. Soulmate tidak menjamin kesuksesan dalam sebuah hubungan. Kita clarify energi dia dan kamu. Ketika dia minta cerai dengan dia sudah mengajukan perceraian itu di pengadilan. Untuk bisa dapat keadilan. Dia ingin terlihat jelas on real bahwa dia ingin dapat keadilan. Dan ada situasi karma. Setelah dia melakukan segala cara untuk bercerai dengan kamu, terutama tentang legalitas divorce di sini. Apakah itu terjadi? Atau hubungan kalian masih mungkin untuk dipulihkan? Kita akan clarify the magician karena dia akan melakukan apapun untuk berpisah dari kamu, terutama dengan legalitas. Dan kita clarify two of cups dari pihak kamu. Apakah ini cinta baru yang baru saja kamu nikahi, tripartite kamu? Atau ini tentang kamu dan dia yang mencoba untuk memulihkan hubungan dan jatuh cinta kembali? Oke, kita akan lihat Two of Cups. Kita mulai dari The Magician energi dia. Clarify The Magician for Taurus Cross Watchers. The Magician for Taurus Cross Watchers. Clarify, please. Clarify. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. High Priestess. Ten of Cups, King of Cups di sini, Pisces, terutama dengan Pisces. Intuisi dia merasa bahwa kamu bahagia tanpa dia. Kamu ikuti perasaan kamu jatuh cinta sama tripartite kamu nikahi dia, kamu ikut perasaan kamu, ya udah gitu. So di sini dia ngerasa kamu lebih bahagia dengan orang lain, bukan dengan dia. Jadi lebih baik ya udah kalian berpisah aja. So dia ngelakuin segala cara di sini. Ace of Wands, tindakan yang cukup menggebu-gebu di sini, terutama tentang pernikahan. Di sini ada ketakutan. Dia capek, dia lelah. Hidup dengan situasi setiap hari harus was-was, gelisah ketika membayangkan kamu dengan orang lain. Dia sudah punya intuisi di sini bahwa kamu akan menikah dengan orang lain, bahwa kamu akan mengambil situasi poligami atau poliandri di sini. Dia sudah punya intuisi di sana. Dan hidup dengan kegelisahan, dengan was-was, dan akhirnya apa yang dia takutkan itu terjadi, membuat dia merasa lebih baik kalian berpisah. Oke. Dan mungkin terlihat dia sangat meledak dengan kemarahan dia, kecewa dia sama kamu. Tapi ini dia lakukan juga sudah dalam setiap doa dia. Dia mungkin ngomong sama the universe, sang pencipta, bahwa this is the right time to stop any nervous yang setiap hari dia rasain.
ini mungkin momennya untuk menghentikan situasi was-was gelisah dia yang setiap hari dia rasain ketika bersama dengan kamu. Karena ketakutan dia terjadi. Dan dia tidak mau lagi hidup dalam ketakutan. Dia sudah capek. Jadi menurut dia, memberi kamu kebebasan, memilih yang lain, berbahagia dengan orang lain, jauh lebih baik daripada dia bertahan dengan kamu, tapi setiap hari hatinya gelisah. Dia mulai stalking kamu, overthinking, hidup dalam ketakutan, anxiety di sini, panic attack di sini. Kalau apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, itu terjadi. Jadi ini kayak dia dapat intuisi yang kuat di sini tentang kamu punya orang lain dan dia punya buktinya. So dia pengen ini berhenti sampai di sini, jangan lagi dia menyiksa hidupnya dengan hidup dalam kegelisahan. Itu nggak enak loh. Karena dia nggak bisa bohong dengan intuisi dia bahwa kamu tuh lagi bohongin dia di belakang dia. So dia lebih baik dia hidup tenang, damai, dia lepasin kamu. Kamu mau ngapain aja udah bukan urusan dia. Oke, so ini agak apa ya kalau menurut saya, memang ini nggak baik ya kalau berpisah, tapi ini kayak menyiksa dia gitu, mental dia tuh tersiksa, jiwa dia tersiksa, hidup dalam gelisah itu nggak enak banget. So dia mungkin mencari hidup yang tenang. Dia juga sudah berdoa di sini, dan momen ini adalah momen dia mau melepaskan ketakutan dia dengan melepaskan kamu. Kalau kalian jelas sudah berpisah, udah ada legalitas divorce-nya, di sini kan terserah kamu mau kemana aja. Dia nggak harus gelisah lagi karena kalian udah berpisah. Terutama dengan Cancer, Taurus, Pisces, Scorpio di sini. Aries, Leo, Sagittarius. Oke. So kita lihat Two of Cups. Ini siapa dengan siapa, kamu dengan cinta baru kamu atau kamu dengan dia. Two of Cups, clarify please. For Taurus, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Two of Cups, please clarify. Please clarify. Thank you, Madam Angel. Oke, jumping card. Ini pernikahan. Bisa kamu kenal tripartite ini lewat media sosial. Memang harus hati-hati bermain media sosial ya. Ini kenal dari media sosial. Dan ini ketakutan dia ketika kamu terlalu tenggelam dengan media sosial. Banyak hal yang di luar kendali. Ya, saya ngelihat di sini tentang pernikahan. Knight of Cups, kamu ngikutin perasaan kamu. Two of Pentacles, ini ada dua pilihan, dia dan orang yang sudah kamu nikahi, tripartite kamu ini. So Scorpio di sini, the death energy, tanpa komunikasi, kamu melakukan segala sesuatu di luar kendali dia gitu, dan seperti mengkhianati janji pernikahan kalian. The death energy seperti kamu nggak pakai hati kamu menyakiti dia di sini. Kamu berubah hanya karena kamu melihat seseorang yang benar-benar pandai merayu kamu di sini. Di sini ada Librans kembali. Taurus di sini tentang hubungan yang bertumbuh. Ini mungkin media sosial. The Magician, kamu menipu, memanipulasi pasangan kamu sampai akhirnya kamu bisa menikah dengan tripartite relation kamu tanpa ketahuan. But finally di sini dia tahu apa yang sudah terjadi. Two of Swords di sini, kamu sudah berusaha untuk menutupi segalanya, kamu blokir, but yeah, it's happened. Dia berusaha untuk lepas dari kamu. Seperti kayak it's too late to move forward. Udah terlambat untuk kembali. Kayaknya kesalahan kamu ini udah fatal menurut dia. Dia sebenarnya menurut saya bukan kesalahan, tapi dia udah ngerasa nggak cocok dan dia ngerasa udah capek untuk gelisah ya. Karena kalau kita punya pasangan itu, apalagi kalau punya kepekaan ya, intuisi yang kuat, itu kita rasa pasangan kita lagi bohongin kita. Dan itu ada kayak intuisi kita tuh ngirim sinyal ke perasaan kita untuk bilang bahwa ini ada something wrong gitu. Jadi gelisah gitu. Dan dia tuh capek dengan situasi itu. Curiga, gelisah, itu dia capek. Jadi dia bebasin kamu mau kemana aja udah bebas, kamu merdeka gitu. Jadi dia nggak harus gelisah karena kalian udah nggak pasangan lagi. Ya mungkin itu cara yang terbaik daripada kalian saling menyakiti dan akhirnya kamu lebih bebas begitu, Taurus. But karena ini general reading, bisa vice versa. Di sini kamu berusaha untuk reconciliation, but yeah, it's different.
Semuanya sudah berubah. Everything is changed. Kamu nggak bisa lagi kembali. I guess like udah satu arah, nggak bisa balik lagi. Kamu benar-benar mendapatkan kemerdekaan kamu. Kayak saya ngelihat di sini titik emosi dia meledak di sini dengan rasa kecewa adalah ketika kamu menikahi tripartite relation kamu di sini. Oke. Saran untuk kamu ya. Taurus, clarify saran untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus energy November 2022. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Impassion, dia kurang sabar menghadapi kamu. Dia selama ini udah berdoa, tapi dia kurang sabar ngadepin kamu. Saya ngelihat kayak kamu berjuang untuk move on, maksudnya untuk tinggalin ini orang yang udah kamu nikahi. Tripartite kamu tinggalin, walaupun kamu kebingungan di sini. Kamu balik lagi ke dia, tapi kayak udah nggak ada jalan kembali. Udah dibikin jalan satu arah, jadi nggak bisa balik lagi. Dia kurang sabar untuk melihat kamu, tapi saya ngelihat di sini kayak, ya siapa juga yang mau gelisah setiap saat, ya capek kayak begitu. Ya kalau pasangan kita udah nggak mau sama kita, ya udahlah biar pergi aja gitu, daripada kita gelisah batin gitu kan. Capek gitu. Di sini ada 9 of Wands dan energi dari Ace of Wands di sini. Udah capek menggebu-gebu dengan emosi dia, ketakutan di sini, dan semua yang dia takutkan kamu lakukan. It's happen. Oke? Ya mungkin dia kurang sabar. I don't know, like nggak bisa juga sabar kalau jadi saya. Bottom of the deck, recovery, pulihkan dirimu. Ini sudah terjadi. Apapun yang menjadi kesalahan kamu, belajar dari kesalahan. Di sini belajar untuk berubah, ya. Jadilah tetap, pilihlah jadi dewasa. Jalani apapun yang sudah kamu pilih. Oke. Ini dari Angel Love for Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi November 2022. Clarify, please clarify. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Free yourself. It's time to take back control of your life. Dia memilih untuk merdeka dari kamu. Dia capek ya, gelisah. Jadi dia udahlah gitu, give up gitu. Oke. Dia capek. Jadi dia memilih untuk merdeka dari kamu. Karena semakin dia mengendalikan kamu, semakin gelisah, menyiksa dia. Karena sebenarnya yang bisa mengendalikan kamu adalah diri kamu sendiri, bukan dia. Di sini seperti kamu tertekan karena kamu ngerasa nggak dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Karena semua di luar kendali. Makanya ini, pulihkan dirimu, belajar dari kesalahan, jangan ulangi lagi. Mulai untuk memilih menjalani hidup dengan cara yang positif dan cara yang dewasa. Jangan lagi punya kebiasaan yang sudah kamu lakukan dan ini merusak koneksi kamu dengan pasangan kamu. Bottom of the deck, retreat. It's time to disconnect from the world. Mungkin perlu waktu untuk sendiri. Matiin semua media sosial, tenangkan diri kamu, pulihkan diri kamu, cari ketenangan aja dulu, gak usah mikir yang macam-macam, tenangin aja diri kamu dulu, jangan mikir yang jauh-jauh, yang penting bisa lebih tenang, gak stres, ya karena kamu stres di sini, tenangin aja diri kamu dulu ya, cari dulu ketenangan, baru abis itu mikir yang lain, jangan mikir yang aneh-aneh dulu, ya. Kalau bisa ya lihat lagi ke dalam diri, kalau ada yang bisa diperbaiki ya diperbaiki. Oke. Ini dari Oracle Wisdom for Taurus couple. Sun, Moon, Rising, and Venus energy November 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, di sini ada Keeper of the Scale, fairness and balance. Dia mencari keadilan. Berpisah dengan kamu, legalitas divorce ini akan dia kejar
karena menurut dia ini adalah bentuk keadilan. Dan ya mungkin proses itu akan berjalan dengan cepat. Kenapa? The universe di sini juga memberi keadilan untuk kamu dan dia. Ya mungkin dia juga udah berdoa ya di sini. Mungkin dia bilang sama Sang Pencipta bahwa dia capek menghadapi kamu, udah gak kuat lagi hidup dalam ketakutan, was-was, dan gelisah. Jadi ya dia bebaskan kamu, terserah kamu mau ngapain. Dan akhirnya dia berhenti untuk gelisah. Tidak lagi berpikir hal-hal di luar kendali dia. Tidak harus berusaha untuk kendalikan kamu. Jadi kayak dia pasrah banget gitu loh. Gak harus tanpa kamu di sini menurut dia. Daripada hidup gelisah dalam ketakutan. Oke, so di sini ada situasi karma yang berputar. Siapa yang menabur apa, ingatlah apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Bottom of the deck. The Sun, Dancer, Joyful Activity, Celebration of Life, Abundance. Kadang kita tuh pengen apapun di luar apa yang sudah kita miliki. Seperti kamu menginginkan orang lain gitu, punya hubungan lagi dengan orang lain. Kamu lupa untuk bersyukur, bersukacita, berbahagia, bergembira dengan hidup kamu, dengan orang-orang yang mencintai kamu. Akhirnya kamu melihat yang lain seolah-olah terlihat kamu tidak bersyukur, membangun hubungan yang baru, dan ini mengecewakan pasangan kamu. Cobalah untuk bersyukur tentang apapun yang kamu miliki, menikmati, bersukacita, bergembira dengan apa yang kamu miliki. Jadi kamu nggak harus melihat yang lain begitu. Oke, kalau lihat yang lain terus, mau pasangannya buat yang terbaik pun nggak kelihatan, karena ngelihatnya ke tempat lain, bukan ke fokus ke pasangannya. Ya, jadi banyak-banyak bersyukur agar tidak ada godaan yang lebih kuat dari cara kita bersyukur. Jadi seperti kalau kita bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia, itu kayak ngebentengin kita dari keinginan-keinginan kita yang akhirnya merusak semua situasi kebahagiaan kita sendiri. Ini diingatkan lagi untuk kamu bersyukur. Apapun yang ada di tangan kamu, apapun yang ada di genggaman kamu, kalau kamu nggak pernah mensyukuri semuanya, itu semuanya nggak ada gunanya. Kalau kamu cuma punya satu tapi kamu selalu bersyukur, itu kayak akan buat kamu bahagia. Kamu jadi nikmatin hidup. Tapi kalau ada di genggaman kamu, terus kamu lihat lagi yang lain, kamu lupa bersyukur, akhirnya jadilah begini. Ada penyesalan ya saya ngelihat dari pihak kamu. Kamu gak nyangka pasangan kamu tuh bakalan frontal gitu untuk ninggalin kamu. Kan dia capek dengan gelisahnya dia. Clarify, ini dari Oracle Energy untuk Taurus, Couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi November 2022, please clarify, please clarify. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Okay, the Sun Dancer, dia ingin bebas, merdeka, ingin pulih. So, yang dia kejar adalah status yang jelas, makanya dikejar tentang legalitas divorce ya. Atau mungkin kamu hanya dealing dengan Leo. Dia bersyukur memiliki kamu, dia bahagia dengan kamu. Tapi dia ingin juga merasa bahagia, tanpa was-was, tanpa ketakutan. Oke. Bottom of the deck, unheavy, ini nggak bersyukur. Ngebandingin hidup orang lain dengan hidup kamu. Ngebandingin apa yang di luar dengan apa yang kamu miliki. Mau sampai kapan pun nggak akan bisa bersyukur kalau kamu bandingkan satu dengan yang lain. Nggak bisa. Kamu dibandingin sama orang lain juga nggak bisa. Jadi nggak usah banding-bandingin. Ini tadi ya, lupa bersyukur, akhirnya rusak semuanya di sini. Latihlah jiwamu untuk selalu bersyukur dengan apa yang ada dalam genggamanmu. Oke? Mau kita punya satu dunia pun, kalau kita nggak bersyukur, itu nggak ada gunanya satu dunia itu. Tapi kalau kita punya satu yang paling kecil dari satu dunia pun, kalau kita bersyukur itu akan jadi berguna dalam hidup kita. Ini lupa bersyukur. Terus ngebandingin dengan yang lain. Ya selesai. Tapi karena general reading ini bisa vice versa. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment.
and share and subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.